Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Aku tidak ingin menyesali apa yang sudah kuputuskan, tetapi ini adalah pertama kalinya aku membuat keputusan penting atas nama ayahku. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku gugup. Menghela nafas, aku kembali ke kamarku dan mendapati Max sedang duduk di sofa. Aku sempat khawatir dia akan menerobos masuk ke ruang tamu, tapi ternyata dia dengan sabar menungguku. Dengan senyum ramah, aku mendekatinya. Hah? Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di depanku. Menatapku lekat-lekat, dia bertanya, "Kenapa begitu lama?" Suaranya terdengar sedikit kesal. Aku menghela nafas. Lord Elios meminta kerjasama dari keluargaku. Rupanya, para penjahat yang melarikan diri dari wilayah ayahnya berada di desa yang berada di wilayah kekuasaan ayahku. Pembicaraan tadi jadi lebih panjang dari yang kukira. Dengan tatapan curiga, dia bertanya, "Itu saja alasan dia datang?" Pertanyaannya mengingatkanku pada apa yang dikatakan Lord Elios. Aku penasaran bagaimana reaksi Max jika aku mengatakan yang sebenarnya. Ada dorongan untuk sedikit menggoda, tapi aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Jadi aku menahan diri. Lagi pula, aku sudah dengan tegas menyatakan batasanku kepada Lord Elias. Tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Maka aku pun mengangguk. Iya, itu saja. Tatapannya yang tajam seakan mengingatkanku. Aku sudah menunggu dengan sabar seperti yang kamu minta. Jika ada medali yang bisa kuberikan kepadanya saat ini, aku pasti akan memberikannya. Sayangnya tidak ada. Kerja bagus. Hanya itu yang bisa kukatakan. Begitu aku memujinya, dia langsung memelukku. Kemudian dia bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu?" Aku bertanya-tanya, apa yang dia inginkan dariku? Menelan ludah dengan gugup, aku mengangguk. "Apa itu?" "Aku ingin sapu tangan bersulam buatanmu," bisiknya. Terkejut, aku sedikit mundur untuk menatap matanya. Teringat percakapanku dengan Todd Elios beberapa saat yang lalu. Apakah Max mendengar percakapan itu? Dia memang punya riwayat suka menguping, jadi aku tidak bisa menghilangkan keraguan itu. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya saat dia bertanya lagi, "Apa kau tidak mau?" Kini dia bertanya dengan tatapan memohon, terlihat sedikit kecewa. "Tidak, bukan begitu." Aku refleks menggeleng. "Kenapa tiba-tiba kau ingin sapu tangan bersulam dariku?" Max mengeluarkan sesuatu dari sakunya sebagai jawaban atas pertanyaanku. Mataku membesar terkejut. Dia masih menyimpan sapu tangan merah muda yang pernah kuberikan padanya dulu. Dia membuka kain itu dengan hati-hati, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Sapu tangan itu bersih, tetapi terlihat agak usang, seolah-olah dia selalu membawanya kemanapun. Berkat ini, aku bisa melewati pertempuran melawan Lagon. Ini adalah pengingat saat-saat kita bersama. Jelasnya, aku memberikan sapu tangan itu tanpa tahu bahwa dia akan pergi berperang. Diliputi rasa malu dan penyesalan, aku menatapnya. "Aku tidak akan memaksamu. Kau pasti sibuk mempersiapkan upacara kedewasaanmu." Aku menggeleng keras berteriak, "Mana mungkin, itu kan masih lama." Dengan senyum lembut di matanya dia bertanya, "Kalau begitu, kau akan melakukannya untukku?" Menyadari janjiku, aku memaksakan senyum. Selama ini, aku terbiasa hidup manja dan tidak berguna. Jadi, bahkan dasar-dasar menjahit pun aku tidak tahu. Lalu Max memberi kesempatan terakhir dengan berkata, "Sepertinya aku menempatkanmu dalam posisi sulit. Tidak apa-apa, aku masih punya sapu tangan ini." Dia terus membuatku merasa bersalah, sehingga aku tidak bisa menolak permintaannya. "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik," kataku, agar dia tidak bisa mengejekku jika hasilnya nanti terlihat konyol. "Aku mencintaimu," ucapnya sambil memelukku erat. Kata-kata manis itu membuat hatiku berdebar, tapi di saat yang sama, aku khawatir tidak bisa memenuhi harapannya. Aku melingkarkan lenganku di pinggangnya dan menghela nafas. Apa yang harus kulakukan sekarang?
Mengingat wajah wanita itu yang memerah, Max tertawa kecil. Dia membayangkan seperti apa sulaman yang akan dibuatnya sambil membuka jendela kamarnya dengan gembira. Saat dia masuk, Victor berteriak, "Yang mulia, Anda sudah kembali?" Matanya terbelalak penuh keterkejutan. Dennis juga ada di ruangan itu, dan ekspresinya berubah cerah seolah baru saja bertemu penyelamatnya. Bingung, Max tetap diam. "Yang mulia harus segera berganti pakaian," desak Dennis dengan gelisah. Biasanya dia tenang, jadi aneh melihatnya terburu-buru. "Ada apa ini? Kaisar mengirim pesan untuk bertemu pribadi dengan Anda. Tampaknya beliau ingin membahas kompetisi berburu yang akan datang." "Saya sangat khawatir Anda tidak akan kembali tepat waktu, Yang Mulia," tambah Victor. Max mengernyit. Apalagi yang sedang direncanakan ayahnya? "Aku menemui beliau di kantornya," tanyanya. "Tidak, beliau meminta Anda ke kamarnya untuk minum bersama." Wajah sang putra mahkota langsung berubah saat mendengar soal minum. "Baiklah." Setelah Max pergi, aku tergoda untuk meminta bantuan Marilyn mengenai sapu tangan itu. Namun mengingat sifatnya, kemungkinan besar dia akan menjahitnya sendiri dan berkata bahwa aku harus melihatnya dulu sebelum mencobanya. Aku sudah berjanji pada Max untuk membuat sapu tangan itu sendiri. Jadi, aku ingin menempatinya. Sambil berpikir tentang siapa yang bisa mengajarkanku, seseorang mengetuk pintu kamarku. "Ini Perez, Lady Jubilian." "Masuklah," seruku sambil bangkit dari kursi. Madam Perez masuk dengan membawa buku catatan di tangannya. "Lady, saya datang untuk membahas konsep pesta." Meskipun sebenarnya tidak perlu, aku ingin dia duduk. Melihatnya, dia tampak lebih tua dari ibuku di kehidupan sebelumnya. "Silakan duduk." Aku pun mempersilahkan. "Terima kasih, Lady," jawabnya dengan sedikit kaku sambil membungkuk. Tersenyum, aku berkata, "Jadi, mengenai konsep pestanya, iya, saya berpikir untuk menyewa profesional jika kita belum memutuskannya pada akhir minggu ini." Sepertinya dia seorang perfeksionis, tidak terlalu menyukai caraku yang santai. Tetap saja, aku memang bersalah, karena konsep pesta itu adalah bagian penting dari acara dansa. Aku menghela nafas pelan. Sebenarnya ada satu konsep yang kupikirkan, hanya saja belum tertata dengan baik. Aku berencana mendiskusikannya denganmu besok karena sudah cukup malam. Saya mengerti. Dia mengangguk. "Kalau begitu, mohon beritahu saya besok." Saat dia bangkit, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Madam Perez adalah orang yang mengurus semua pelayan di mansion kami. Aku cepat-cepat bertanya, "Oh, apakah ada pelayan yang pandai menyulam?" Dia duduk kembali sambil bertanya, "Menyulam? Maksudnya?" "Ya, aku hanya ingin belajar." "Maaf?" Madam Perez menyibitkan matanya, membuatku merasa sangat malu, tapi aku tetap mencoba tenang. "Aku ingin membuat sesuatu untuk kekasihku, juga untuk ayah." Dia menatapku sejenak sebelum berkomentar. "Sekarang saya benar-benar merasa kita sedang mempersiapkan upacara kedewasaanmu, Lady. Melihat betapa dewasanya dirimu sekarang." Dia tersenyum hangat. Perasaan aneh menyelimuti diriku. Mungkin aku sudah menjalani kehidupan yang terlalu kacau selama ini. Meskipun semua yang kulakukan bertujuan untuk menghindari tanda kematian, sepertinya perubahan positif terjadi dalam pandangan orang lain. "Saya juga mendengar bahwa Anda berhasil melakukan negosiasi dengan Lord Elios hari ini," lanjut Madam Perez. "Oh, tidak. Aku masih khawatir kalau aku mungkin membuat kesalahan besar." Dengan senyum lembut, Madam Perez menggelengkan kepalanya. "Tidak sama sekali. Yang Mulia pasti akan memuji perbuatan Anda begitu beliau kembali." Aku belum pernah menerima pujian seperti ini sebelumnya. Rasanya geli saat pertama kali menerima pujian karena telah melakukan sesuatu. Merasa wajahku mulai memanas, aku pun bergumam, "Terima kasih telah mengatakan itu." Madam Perez melihat ke arah jam. "Saya sudah terlalu lama mengganggu Anda dengan komentar yang tidak perlu, padahal ini sudah hampir waktu tidur Anda. Ada seorang gadis yang bekerja di ruang cuci. Dia sangat pandai menyulam. Saya akan memintanya datang besok." "Terima kasih. Selamat malam." "Selamat malam juga, Lady." Dia membungkuk sebelum meninggalkan ruangan.
Begitu dia pergi, aku langsung berlari ke tempat tidur. Aku menjatuhkan diri ke atas kasur yang nyaman, dan selimut lembut serta hangat langsung membungkusku. Meski sudah lewat waktu tidurku, aku terlalu bersemangat sehingga tidak bisa tidur. Sudah cukup lama sejak Kaisar mulai minum sendirian di kamarnya. Dia mulai merasa kesal. Di mana bocah sialan itu? Dia hampir memanggil kepala istana ketika sebuah suara menyapanya. Ayah, kudengar ayah memanggilku. Sambil tersenyum, Kaisar mengangkat kepalanya. Sesuai perintah, putranya tidak memakai helm seperti biasanya. Aku senang dia mendengarkan. Berkat itu, akan lebih mudah melihat reaksinya. Dengan senyum puas, Kaisar menunjuk kursi di seberangnya. Maximilian, duduklah. Setelah putranya duduk, Kaisar menuangkan anggur ke dalam piala emas hingga penuh. Minumlah. Namun, alih-alih meminum anggurnya, Max justru mengambil cemilan. Aku sedang menghindari minum akhir-akhir ini. Terkejut, Kaisar bertanya, apa maksudmu? Kenapa? Max menjawab dengan senyum tipis. Aku tidak merasa sehat. Jawaban itu tidak masuk akal, tapi Kaisar tidak bisa membantahnya. Dia malah menatap putranya dengan tajam. Kau memilih untuk tidak minum ya? Sepertinya akan sulit masuk ke dalam kepalamu. Wajah Kaisar berkerut begitu menyadari bahwa ini tidak akan semudah yang dia bayangkan. Melihat ayahnya yang cemberut, Max tertawa. Sudah jelas alasan Kaisar yang biasanya menjaga jarak tiba-tiba mengundangnya untuk minum. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan dariku, pikir Max. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia sama sekali tidak berniat memberikannya. Lagi pula, bagi Max, ayahnya lebih seperti musuh daripada keluarga. Tidak peduli seberapa baik Kaisar berpura-pura, Max tetap mengingat bagaimana pria tanpa hati itu membiarkan permaisuri meninggal. Setelah ibunya diracun, Kaisar beralasan tidak ingin melihat penderitaannya dan membiarkannya layu di kamarnya. Jika bisa, Max ingin langsung memenggal ayahnya yang menjijikan itu dan mempersembahkannya di makam ibunya. Namun, alih-alih menunjukkan permusuhan, Max justru tersenyum cerah. Dengan menyesal, aku harus menolak undanganmu kali ini, ujarnya dengan nada menghibur. Jangan khawatir, jawab Kaisar dengan nada peduli. Jika kau tidak merasa sehat, aku akan memanggil tabib agar mengirimkan obat untukmu. Aku tidak keberatan jika ayah menikmati minuman itu. Aku akan tetap menemani. Max tersenyum. Bagus. Kaisar mengangguk. Setelah Max menuangkan minuman ke dalam piala, Kaisar mengambilnya dan meneguknya sekaligus. Belum pernah aku merasakan minuman sebaik ini. Sayang sekali kau tidak bisa ikut minum. Godanya. Max tetap diam, menunggu umpan yang akan dilemparkan Kaisar. Seperti yang diduga, sang ayah segera bertanya, Maximilian, bukankah kau sudah cukup umur untuk menikah sekarang? Max terkejut. Baru beberapa hari yang lalu Kaisar mengatakan bahwa dia masih terlalu muda untuk menikah. Apa dia akhirnya menemukan keluarga lemah untuk menjodohkanku? Pikirnya, dulu Max mungkin akan mengikuti rencana ayahnya, tapi sekarang tidak lagi. Satu-satunya wanita yang ingin dia nikahi adalah Jubelian. Jadi dia mengangkat bahu. Aku masih muda, belum pernah terpikirkan soal pernikahan. Dia hanya mengulang apa yang pernah dikatakan sebelumnya. Tapi reaksi Kaisar sangat mencolok. Apa maksudmu? Kau sudah 22 tahun. Seharusnya aku sudah melihat cucuku sekarang. Tidak lama lalu ayah mengatakan aku masih terlalu muda untuk menikah. Sindir Max. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Aku hanya mengatakannya karena kau adalah putraku yang paling aku sayangi. Bagaimanapun, aku ingin kau segera menikah. Dan aku sudah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Menyadari Kaisar mencoba mengabaikan ucapannya sendiri, Max mengangkat sudut bibirnya. Aku tahu apa yang kau coba lakukan. Dia mencoba menebak keluarga tak berguna mana yang akan dijodohkan dengannya. Tapi dia memutuskan untuk mendengarkan lebih dulu. Apapun itu, Max sudah siap berdebat. Jadi aku berpikir, bagaimana menurutmu tentang Putri Dukfloyen?
Max hampir saja menjawab bahwa dia adalah wanita yang manis. Namun dia segera menyadari sesuatu dan membelalakan mata. Kenapa Kaisar menyebutnya? Max hanya pernah berdansa sekali dengan Jubilian di aula perjamuan, dan mereka tidak pernah bertemu di tempat umum. Menurutnya, seharusnya tidak ada yang menarik perhatian Kaisar. Merasa kerah bajunya menyesakkan, dia mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Saat pesta kedewasaan Beatrice, ketika aku mengganggu percakapan Jubilian dan Fredericks, sialan, apa aku malah membuatnya dalam bahaya? Max merasakan darahnya mendidih. Ini salahku, seharusnya aku tidak bertindak gegabah. Sambil mengendalikan dirinya, Max menjawab dengan tenang. Yah, aku bahkan tidak ingat seperti apa wajahnya. Benarkah? Kalau tidak salah ingat, kau menawarkan diri untuk berdansa dengannya saat pesta. Bukankah itu karena dia menarik perhatianmu hari itu? Max menyeringai. Tidak, aku hanya mencari alasan untuk mengganggu putra Duk Elios, karena dia sangat mengganggu pandangan. Kaisar sedikit mengernyit. Dia setuju bahwa mengikuti sifat Maximilian, kemungkinan besar dia akan berdebat dengan seseorang yang mengganggu pandangannya. Namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. Memaksakan senyum, Kaisar mencoba memancing. Jujur saja padaku, jika kau menyukainya, aku akan mengatur pertemuan untuk kalian berdua. Dia mengira Max akan langsung setuju dengan tawarannya, tapi putranya justru menunjukkan ekspresi jijik. Apa maksud ayah? Putri Duk itu terkenal buruk reputasinya. Aku pasti sudah gila jika tertarik pada orang seperti dia. Mendengar suara dingin Max, Kaisar mengerutkan alis lalu memperhatikan putranya. Dia pun menghela nafas. Baiklah, dia memang tidak cukup baik untukmu. Aku akan mengeluarkannya dari daftar calon pengantin. Mengisi kembali piala emas dengan minuman berwarna ember, Kaisar mempersilahkan putranya pergi. Sudah malam, kau boleh pergi. Max menghela nafas lega. Selamat malam ayah. Wajahnya tanpa ekspresi. Kaisar tetap duduk diam setelah putranya pergi, menatap piala penuh minuman keras. Tak lama kemudian, kepala pelayan masuk membangunkan Kaisar dari lamunannya. Yang mulia, mata-mata yang ditugaskan mengawasi putri mahkota telah mengirim laporan. Oh ya? Apa itu? Tanya Kaisar, mengingat pria yang diperintahkannya untuk mengawasi Beatrice. Yang mulia, putri mahkota telah menjalin persahabatan dengan Lady Florian. Bukan sekedar kenal biasa, tapi hubungan yang dekat. Putri Regis dan Beatrice, mereka berteman dekat. Kaisar mengusap dagunya, terkejut dengan berita tak terduga itu. Mungkin aku bisa memanfaatkan ini di masa depan, tapi untuk saat ini. Setelah mencapai tujuannya, Kaisar menampilkan senyum penuh kemenangan. Saat pertama kali bertanya pada putranya tentang gadis itu, tidak ada hal yang mencurigakan. Namun Kaisar cukup cerdik untuk melihat ada sesuatu yang aneh. Meskipun putranya merendahkan gadis itu dengan kata-kata, matanya tampak bergetar. Itu tidak seperti seseorang yang dikenal sebagai monster di medan perang. Aku berharap ini benar, tapi aku tidak percaya dia jatuh cinta. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Ketika kecurigaannya berubah menjadi keyakinan, dia merasa sangat bahagia. Akhirnya, dia bisa menjalankan semua rencana yang telah disusunnya. Menoleh ke kepala pelayan, dia memerintah. Tangkap seekor binatang buas untuk dilepaskan pada hari kompetisi berburu. Regi segera pulang begitu menerima pesan dari merpati pos yang dikirimkan Derek. Namun butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke mansion. Sang pelayan menyambutnya dengan senyum saat dia tiba. Selamat datang kembali, Tuan. Bagaimana masalah dengan Elios? Pelayan itu menyerahkan selembar kertas. Silakan lihat ini yang mulia. Mengambil dokumen itu, Regis membaca isi tulisan tersebut. Senyum puas perlahan muncul di wajahnya. Dia menyelesaikannya sendiri. Regis teringat saat dia pernah bertanya pada Jubilian tentang teori pengelolaan wilayah. Saya tidak melakukan apapun untuk membantu Lady Jubilian, Tuan. Dia melakukannya sendiri. Tambah Derek. Senyumnya semakin lebar. Regis berkata,
Ya, dia tidak akan kesulitan tanpaku. Derek terkejut memandang tuannya. Namun, Duke tetap tanpa ekspresi. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Derek menghela nafas lega. Bagaimana persiapan untuk upacara kedewasaan Jubilian? Menurut Madame Perez, Lady Jubilian mengatakan bahwa dia akan mendiskusikan konsep perjamuannya besok pagi. Aku mengerti. Regis mengangguk. Dengan senyum nakal, Derek bertanya, Tuan, bolehkah saya menanyakan hadiah apa yang Anda siapkan untuknya? Hadiah yang akan diberikan Duke untuk putrinya adalah hal yang sangat menarik bagi para pelayan Dimension Voyant. Derek mencoba mencari petunjuk dengan memanfaatkan hubungannya yang dekat sebagai kepala pelayan. Namun, Regis tidak memberikan celah. Hadiah terbaik yang bisa kuberikan padanya. Jika dia merahasiakannya dariku juga, Derek mendesah. Aku mengerti. Ini memang kesalahanku karena memberitahu Lady tentang lokasi aula latihan waktu itu. Tapi dia lalu tersenyum, berpikir bahwa pada akhirnya dia akan tahu apa hadiahnya. Dia berjanji dalam hati untuk merawat Lady Jubilian dan tuannya dengan baik hingga saat itu tiba. Aku kesulitan tidur tadi malam karena terlalu bersemangat memikirkan banyak hal. Tapi sepertinya aku tertidur tanpa sadar. Saat membuka mata, matahari sudah bersinar terang. Hari ini, aku akan mendiskusikan konsep pesta dengan Madame Perez. Aku menguap, merasa ingin tidur lebih lama. Namun, aku memaksakan diri bangun dari tempat tidur. Aku ingin menepati janjiku. Setelah duduk di meja, aku mulai menulis rencana untuk pesta. Dekorasi yang elegan namun trendy agar sesuai dengan Mansion Duke, tapi tetap menarik perhatian orang adalah hal yang paling penting. Aku mencatat semua detail yang teringat di kepala. Dan ketika selesai, aku bisa membayangkan pesta itu dengan cukup jelas. Cukup bagus. Aku melihat jam dan menyadari sudah cukup banyak waktu yang berlalu. Menaruh rencana di meja, aku memanggil pelayanku. Marilyn, bisakah kau minta Madame Perez datang ke kamarku?